Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Yang paling penting itu menjaga akal sehat, akal waras kita di tengah situasi yang makin nggak menentu seperti saat ini ya. Seperti biasa, kami temani Anda dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersuno Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Dan kita Ya. akan membahas apa, Mas Hersi? Yes, ini saya kira situasi di kabinet gitu ya, yang kelihatannya mulai ada perang dingin gitu antara Purbaya dengan Pak Luhut, dan juga ada video-video menunjukkan bagaimana para menteri meskipun sambil bercanda itu menunjukkan mulai Purbaya ini kelihatannya mulai ditinggalkan atau dikerjain atau apa, pokoknya dianggap karena dia menjadi semacam apa ya, yang new kid on the block, tapi jadi apa ya, jadi bad boys gitu ya buat mereka yang selama ini kan aman-aman aja hidupnya gitu, tenang-tenang saja, mau anggaran terserap mau nggak terserap, mau ada duit itu diparkir di mana-mana, yang kemudian tinggal menikmati apa bunganya saja, kan itu nggak pernah ada yang ngurus kan Mbak, yang soal begitu ya. Tiba-tiba datang Purbaya seperti ini gitu. Dan juga ada orang yang terkejut-kejut juga ketika sikap Purbaya terhadap Luhut misalnya, karena selama ini kan dicitrakan bahwa dia itu adalah orangnya Luhut, dan itu nggak benar, memang benar, karena karir dia cukup panjang bersama Luhut, itu mulai dari KSP, kemudian Menko Polhukam, Menko Marinvest, kan kok situasinya seperti saat ini gitu. Tapi ada yang mengingatkan juga pada saya, Mas Ersu, hati-hati, itu juga jangan-jangan drama Korea loh antara Pak Luhut dengan Purbaya itu, supaya menjadi pintu masuk Pak Luhut ke badan pemerintahan, karena itu benar-benar orangnya Luhut. Ada juga yang mengingatkan seperti itu loh Mbak Aki. Iya, memang menarik sekali ya kalau kita melihat bagaimana jejak Purbaya di masa lalu. Ya. Tapi kita juga melihat jejak-jejak yang lainnya, Hmm. bagaimana dia juga sudah mulai bekerja di pemerintahan Hmm. SBY. Hmm. Dia juga menceritakan bagaimana hubungan dekatnya dengan CT, Khairul Tanjung, Ya itu waktu salah seorang jadi Menko pengusaha juga yang kan, pernah jadi Menko kan ya, pada waktu itu, Menko betul, Perekonomian ya. orangnya SBY dan Hmm. orang SBY maksudnya orang kepercayaan SBY, dan kemudian juga sebagai pengusaha dia dekat dengan tidak hanya SBY, dengan Ibu Ani dan juga keluarganya begitu. Jadi dia juga pernah bekerja dengan Hatta Rajasa begitu, dan dia juga kenal dengan Pak Jokowi tentu saja. Jadi memang ini orang cukup kompleks ya, dipakai di sana sini gitu. Dan sekarang saya rasa dia tidak akan berani berbicara dengan ceplas-ceplos seperti itu begitu Hmm. kalau seandainya memang tidak mendapatkan dukungan yang sangat solid dari Pak Prabowo Nah, begitu. ini menarik kalau Anda menyinggung soal Pak Prabowo, karena saya juga sangat terkejut juga kemarin kita hari Sabtu Pak Prabowo pidato di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Ini kampusnya punya Pak Prabowo ini ya, di Iya, Bandung ya Mbak milik Aki ya. Pak Prabowo. Milik Pak Ya, Prabowo yang yang rektornya Dasko kalau tidak ya salah, Profesor rektornya Dasko. Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad SH Bukan atau insinyur kali, dia kan eh, SH ya. tuh, coba gelarnya yang mana ya? Coba yang benar lagi, cari gelarnya, harus harus lengkap dan tepat ya nyebut nah artinya ya. Nah, Iya, dari gelarnya ya. Universitas Pancasila dan Sarjana Hukum kalau Oh, tidak salah ya, teman-teman silahkan oke. Ya. ini apa lihat Ya, sendiri tapi ya. dia sekarang adalah rektor UKRI itu, dan yang fokus saya adalah bagaimana Pak Prabowo memuji-puji Dadan Hindayana sebagai orang pejabat yang sangat jujur yang belum pernah ada dalam sejarah Republik ini, karena katanya bisa mengembalikan dana sampai 70 triliun itu sisa dari MBG, kata dia begitu. Memang benar sih Pak Prabowo menyatakan bahwa biasanya para pejabat kalau akhir tahun gini hajar bleh duit, pokoknya duit itu harus dihabisin supaya tidak ada apa saldo nada siap gitu ya Mbak Agi ya, anggaran sisa itu ya. Tapi kan data-data yang dinyatakan oleh Dadan Hidayana sempat dibantah oleh Purbaya, yang dia menyatakan bahwa nggak ada itu, dan uang-uang yang uang yang dikembalikan itu karena uangnya masih ditahan itu baru cadangan, dana cadangan yang diberikan kepada Purbaya kan 71 triliun. Dan kemudian kalau versi dari Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan kan hanya baru 20,6 triliun yang diserap itu Mbak Agi ya. Jadi bayangkan tanggal 3 Kementerian Keuangan memaparkan data bahwa yang diserap dari 71 juta itu baru 20,6 triliun. Tapi tiba-tiba pada tanggal 14-nya Dadan Hidayana membuat press release yang menyatakan bahwa mereka sudah menyerap anggaran sampai 99 triliun. Duit dari mana ya kalau duit yang dikasih yang dikasih
cuma 71 triliun, kok dia bisa penyerapan anggaran sampai 99 triliun. Dan kemudian bisa nggak Mbak Agi bayangkan dengan situasi seperti sekarang ketika banyak sekali orang keracunan, banyak dapur-dapur MBG yang ditutup atau bahkan tidak melanjutkan operasinya, tiba-tiba penyerapannya melonjak sampai berapa itu kalau dari 20 ke 99 itu hampir hampir 500% Mbak Agi. Iya, itu tidak mungkin tentu saja. Dan lagi pola pemberian keuangan atau anggaran dari pemerintah itu tidak, misalnya 230 triliun atau katakanlah sekarang ini 90 triliun, itu tidak akan ditransfer begitu saja sehingga uangnya sudah ada di rekening MBG, bukan seperti itu. Karena biasanya dana transfer itu kan diberikan per triwulan atau sesuai dengan kebutuhan, ada permintaan kemudian baru. Tapi alokasinya memang sudah ditetapkan dari sejak nota keuangan tahun sebelumnya, biasanya seperti itu. Jadi kalau seandainya kepala BGN ya, berarti Pak Dadan Hindayana itu menyatakan demikian gitu bahwa sudah menyerah, ya tentu saja tidak. Ataukah medianya salah menulis? Ini perlu diklarifikasi lagi. Bukan media salah menulis, Mbak. Oh iya, Mbak, ada kutipannya dari Pak Purbayanya. Iya. Kan gitu. Nah, bukan Pak Purbaya, dari Pak Dadannya ya. Pak Dadan ada press release itu keterangan tertulis, Mbak. Bukan kutipan. Jadi, bukan wawancara. Bukan wawancara, ya. Itu ada keterangan tertulis. Berarti itu overclaim kalau seandainya baru 21 triliun kurangnya, 21 kurang, kemudian sudah 99 triliun terserap, itu artinya overclaim. Tapi kalau dia mengembalikan, itu sebenarnya mengembalikan secara angka saja, uangnya memang belum di dia, uangnya masih ada di Pak Purbaya begitu. Yang anggaran ke daerah pun juga tidak serta-merta total itu kemudian diberikan, itu kan diberikan secara bertahap gitu, dan itu bisa disesuaikan dengan pencapaian pemasukan dari fiskal, dari pajak seperti apa performansnya gitu, itu bahkan bisa dikurangi begitu. Jadi tidak serta-merta misalnya sekian triliun itu akan tetap seperti itu, jadi itu fleksibel. Iya, seperti itu memang Mbak Agi. Jadi memang jadi Pak Prabowo ini jadi pertanyaan juga. Kemudian kalau Anda tadi menyatakan apakah betul ini disupport oleh Pak Prabowo, tapi selama dia dibiarkan tidak ada teguran, kemudian terus dia tetap dipakai terus, ya berarti dia disupport oleh Pak Prabowo gitu. Bahwa kemudian ada data-data yang beda antara Purbaya dengan menteri yang lain dan sebagainya, terutama khususnya ke MBG, karena MBG ini kelihatannya jadi kepala badan kesayangannya Pak Prabowo ya, karena setidaknya saya sudah mencatat 2 kali dia dipuji di depan umum. Yang pertama nggak tanggung-tanggung, malah di depan waktu di pidato kenegaraan presiden kan. Kalau yang sekarang di Bandung itu di UKR. Oke, tapi kita tinggalkanlah soal Pak Dadan tuh, biar urus dulu urus dapur yang belum beres. Nah, kalau Pak Prabowo kan selalu ngurus sampai botak tuh, dia mikirin, padahal kan sebelumnya sudah seperti itu. Kita kembali ke Purbaya. Ada video yang memang sangat menarik ya, ketika kemarin itu beredar di media sosial. Saya coba mencari videonya yang resminya, tapi nggak ketemu. Tapi video ini kelihatan bagaimana ketika para Menko itu berkumpul gitu ya, rupanya itu habis rapat dari Dana Reksa. Kan kemarin Dana Reksa, bukan Dana Reksa, Danantara. Ini berkaitan membahas WUS. Beberapa hari yang lalu itu. Iya, membahas WUS itu. Kan di situ udah jelas rupanya Danantara nggak mau nanggung ini, jadi harus dikembalikan kepada pemerintah. Mestinya jangan pemerintahan Prabowo, balikin ke Jokowi kalau mau gitu kan. Dan sementara Purbaya kan ngotot tetap nggak mau dia menalangi WUS itu. Dan di situ ketika keluar, ini kan terlihat nih videonya, ada Pak Tikno yang langsung buang badan, kemudian ada Erlangga Hartarto dan sebagainya, ada Zulkifli Hasan, dan ada Agus Harimurti. Agus Harimurti lebih sopan lah karena dia lebih muda, jadi dia belakangan. Selalu dia seperti itu Mas Hersu, mannernya kelihatan gitu ya. Dia yang antara bingung saya mau stay atau ikut pergi. Iya, lagi memang kelihatan bingung dia, tapi dia nggak segera ini ya. Bagaimanapun dia junior ya dari sisi usia, tapi dari sisi struktur dia Menko gitu. Dan Purbaya kemudian ditinggalkan sendirian di situ.
Aku hanya foto aja ya. Kita foto aja. Kita foto, yang jawab Menteri Keuangan. Oke, Jadi, selamat tinggal. Selamat bertugas, Pak. Selamat bertugas. Selamat tugas. Pak Aira. Saya juga. Apa yang dibahas tadi, Pak? Jadi ya menarik juga, dan kemudian juga ada video yang dia dengan Pak Luhut ya Mbak Agi ya, kelihatan dia kok kelihatannya nggak hangat gitu ketika ketemu Pak Luhut gitu. Iya, itu terjadi kemarin sore gitu. Karena paginya ada acara dulu di Kejaksaan kan. Di Kejaksaan itu penyerahan 13 triliun lebih begitu ya. Itu uang hasil sitaan dari Wimar, dari Permata Hijau, Musimas, itu para di zamannya Pak Jokowi, yaitu ketika itu Zulkifli Hasan masih menjadi Menteri Perdagangan, Erlangga ketika itu menjadi Menko dan sebagainya, Menko Perekonomian ya. Dan inilah sebetulnya Zulkifli Hasan dan Erlangga kan juga sudah diperiksa gitu ya Mas Hersu, tapi sampai sekarang memang tidak dilanjutkan pemeriksaan itu, yaitu soal ekspor CPO begitu. Padahal waktu itu sedang dihentikan ketika Indonesia sedang carut marut, maksudnya warga negara mencari minyak goreng itu susah sekali begitu ya. Itu kaitannya dengan itu. Dan di situ terlihat betul itu terjadi ketika Menkyu-nya masih di Sri Mulyani, tapi sekarang dalam penyerahan itu tentu saja masuk ke kas uang negara, sehingga Menteri Keuangan Purbaya itu hadir, dan situ terlihat keakraban. Dan memang Purbaya ini sepertinya apa adanya. Ketika dia telat, itu kan sebetulnya dia telat Mas Hersu, dan kemudian dia bilang push up ya Pak begitu, dan dia udah menunduk itu untuk push up, ditepuk punggungnya, bahunya begitu oleh Prabowo, dan Prabowo mengatakan nggak usah begitu. Jadi padahal sudah di depan. Jadi itu memperlihatkan keakraban, dan terlihat betul Prabowo memang sedang enak hati begitu, senang sekali mendapatkan 13 triliun tersebut, Mbak, gitu. Terus kemudian Pak Jaksa Agung pasti mikir diperpanjang, Bismillah, amin gitu. Alhamdulillah gitu. Dan itu berlanjut pada hari yang sama kemarin gitu, bagaimana suasana di sidang kabinet begitu, sidang kabinet paripurna ya. Situasinya memang agak berbeda begitu Mas Hersu. Pak Prabowo itu awalnya begitu kan memang menyalami para Menko. Jadi kadang Pak Prabowo itu menyalami menteri-menteri dulu baru ke Menko, bisa juga dari Menko baru ke para menteri, kepala lembaga dan sebagainya. Dan Menko itu di situ saya kok tidak melihat AHY ya, ataukah dia duduk di tempat lain, ataukah sedang berada di daerah begitu. Karena di situ ada para Menko, ada Erlangga, ada Zulkifli Hasan, kemudian kepala lembaga Den gitu ya, berderetan dengan Menko, ada Pak Luhut, dan sepertinya kursinya tetap sama. Sebelum ke Purbaya yaitu sebagai Menkyu, di situ ada Prasetya Hadi yaitu Mensesnek, dan kemudian Seskap. Sebelumnya ketika sidang kabinet juga, yang ketika masih ada Sri Mulyani, posisinya juga persis seperti itu. Para Menko, terus kemudian Luhut, terus kemudian kedua orang ini Mensesnek dan Seskap, baru kemudian Sri Mulyani. Sekarang pun juga sama. Jadi sesudah Luhut ada kedua orang Mensesnek dan juga Seskap, dan kemudian Purbaya. Nah kebetulan yang dua pejabat ini belum hadir di situ begitu. Jadi memang selisih dua kursi begitu ya Mas Heru, tapi itu cukup dekat. Dan kita bisa melihat bahwa yang lain-lain ada yang berdiri sambil berjalan, mereka menyapa, menyalami yang lain dan sebagainya. Sementara antara Pak Purbaya dengan Luhut ini memang tidak tertangkap kamera. Apakah sebelumnya mereka sudah bersalaman atau saling basa-basi atau gimana, itu tidak tertangkap kamera. Dan Purbaya pun ketika usai sidang kabinet paripurna itu ditanyakan kepada dirinya begitu, dan mengapa tidak saling sapa dengan Luhut, dan dia mengatakan nggak ada apa-apa, saya baik-baik saja dengan Pak Luhut begitu. Ya kan agak jauh duduknya, cuman berbeda beberapa kursi, masa saya harus Pak Luhut gitu. Jadi yang menjawabnya seperti itu Mas Hersu. Tapi yang tertangkap memang Luhut pun sepanjang sidang tersebut tidak terlihat ceria begitu ya, terlihat wajahnya. Kalau menurut netizen ada yang mengatakan kusut, ada yang mengatakan masam, ada yang mengatakan wajahnya tidak biasa begitulah. Nah ini kita lihat dulu aja ya videonya, ini dari Sekretariat Presiden.
Iya sih, memang. Tapi artinya gini, tadi Mbak Agi kan menyatakan apakah tidak tertangkap kamera. Tapi dengan pertanyaan wartawan tadi juga mengkonfirmasi memang tidak terjadi dong salaman gitu ya Mbak Agi ya. Tapi dengan dalih tadi bahwa ya nggak harus teriak-teriak Pak Luhut gitu ya. Iya, iya. Dan salaman tadi kita lihat, salaman antara Pak Luhut dengan Prabowo pun situasinya atau suasananya juga menjadi sorotan. Ya namanya netizen kan ada yang ingat begitu ya Mas. Itu dulu begini, biasanya begini begitu. Ya memang kalau kita urut ke belakang, ini situasinya memang berbeda. Pak Prabowo-nya tetap ceria kemarin, apalagi habis dapat 13 triliun masuk ke negara ya. Prabowo terlihat ceria, tapi ketika bersalaman dengan Erlangga, Zulhas dan juga Luhut itu salamannya cepat gitu dan sepertinya tidak pakai basa-basi, ada apa, bercanda apa dan sebagainya. Dan wajah Luhut itu tidak seperti ketika sidang paripurna kabinet juga pada misalnya dibandingkan dengan tanggal 2 Desember 2024. Itu yang sempat viral juga karena masih awal-awal pemerintahan Prabowo begitu kan. Pada awal sidang paripurna yang pertama, sidang yang pertama itu menjadi sorotan dan kemudian berakhir di bulan Desember begitu ya, sidang kabinet paripurna yang pertama itu juga menjadi sorotan dan di mana di situ terlihat Luhut wajahnya cerah sekali dan kemudian bersalaman, sebelum bersalaman mereka saling hormat dan saling hormatnya cukup lama gitu. Oke. Itu coba kita lihat videonya dulu deh Mas Hersu. Ya. Ini ya oke. Kalau kita melihat Pak Luhut memang kelihatannya mulai merayap ini kalau lihat itunya ya kan Pak Luhut ini posisi tadinya janjinya dia udah bilang bahwa nggak akan masuk kabinetnya Prabowo kan Pak Luhut udah jelas begitu dia udah janji sama keluarga dan sebagainya tiba-tiba sekarang masuk di pemerintahan Prabowo dan dapat jabatannya itu nambah juga nggak seperti seperti eranya Jokowi tapi tentu nggak banyak karena kan sekarang dia pertama dia diangkat tadinya penasihat khusus bidang digital kan gitu ya Mbak Agi ya dan kemudian jadi kepala kepala dewan ketua Den ya bukan kepala ya kalau Den ya dewan ekonomi nasional. Nah, jadi punya 2 jabatan nih di pemerintahnya Pak Prabowo dan tadinya kan tidak banyak statementnya tapi sekarang kan mulai terus Pak Luhut jadi spotlight lagi nggak seperti sebelumnya kan gitu ya. Sebelumnya kan sempat menahan diri rupanya dia. Tapi sekarang Pak Luhut menjadi spotlight dan sering masuk berita lagi dan juga statement-statementnya mulai dikutip media gitu kan. Tapi dia memang mempunyai beban masa lalu yang sangat berat di kalangan netizen terutama. Kalau media, saya nggak ngerti kenapa media mungkin karena keterbatasan, karena pertimbangan apa gitu. Lihat Pak Luhut ya diberitakan begitu saja, tidak diberikan konteks. Sementara kalau netizen kan memberikan konteks justru. Ya siapa rekam jejaknya misalnya sekarang rame banget soal Wus yang dia mengaku bahwa terima barang busuk ya berarti kan ini dia udah mulai kayak Purbaya dong mulai ikut menjelekin bahwa ekonominya bagaimana Jokowi busuk padahal sebenarnya waktu netizen kan udah mengungkap lagi pidato-pidato Pak Luhut seperti biasa dulu zaman eranya Pak Jokowi kan setiap kali ada yang kritik pemerintahan kebijakan Pak Jokowi pasti yang langsung hajar Pak Luhut kan begitu. Nah sekarang kan dia tidak lagi gitu ya. Dan kemudian soal misalnya pernyataan Purbaya bahwa ekonominya lebih buruk, ekonominya Jokowi lebih buruk dari eranya Pak SBY misalnya. Dan itu kan berarti Pak Luhut di situ ada yang karena sebenarnya RI 1,5-nya itu kan Pak Luhut pada waktu itu kan. Pak Luhut juga nggak ngomong apa-apa, diam-diam aja sekarang. Nah, makanya waktu Pak Luhut ngomong saya udah terima barang busuk, kita bilang loh kok buang badan sekarang ini kan gitu. Iya betul. Jadi kita penasaran juga ya. Ini kan memang jejaknya seperti kata Mas Hersu antara Luhut dengan Purbaya terutama begitu. Ini kan sangat sering beriringan gitu. Panjang Mbak, panjang jejaknya dan yang mulai masuk ke pemerintahan ya eranya Pak Luhut, KSP ya, itu. Coba kita lihat pernyataan dari Purbaya sendiri tentang hubungannya dengan Pak Luhut. Waktu itu saya nggak tahu karena saya di maritim. Gue pikir kerjaan gue mancing lah ngapain lihat-lihat data itu.
kan maritim. Nah, tapi dipaksa sama Pak Luhut. Jadi saya tuh emang anak buah yang nakal. Disuruh saya nggak mau kerjain. Pur, siapin bat buat presiden, kita presentasi. Ya Pak. Besoknya dia tanya, udah siap? Belum Pak. Kenapa? Datanya susah Pak. 2 minggu lebih datanya, siap? Saya nggak ada Pak. Wah susah Pak, nggak dapat data. Tapi Pak Lut ini pinter rupanya. Itu menandakan dia lebih pintar daripada gua. Dia bisa ngendalin saya tanpa marah-marah. Dia, oh ini orang sompret nih, sontoloyo dia. Dia nggak pernah marahin saya. Suatu saat dia ke Toba, saya di kantor jam 10 pagi ditelepon, dia di Toba, Pur, gue lagi di Toba nih Pur. Iya Pak, kenapa Pak? Nanti kita ke presiden ya jam 2 ya. Ya Pak, kita ngomong ekonomi. Iya Pak, saya nemenin Bapak diskusi masalah ekonomi dengan presiden Pak. Ya Pur ya, lu yang presentasi, langsung dimatiin. Kan nggak mungkin saya depan presiden, Pak saya nggak siap. Dia bilang, bos gue jago nih. Terpaksa kita bikin dan nyerah lah. Memang dia lebih pintar daripada saya, pantas dia jadi jenderal bintang 4. tapi kalau dimarahin saya tinggal pergi. Apaan? Tapi dia orang pintar. Jadi Anda tahu orang-orang itu pintar semua. Pak Jokowi pintar, itu pintar, Pak SBY juga pintar. Itu orang pintar semuanya di atas itu. Saya udah pernah lihat Jokowi, Pak SBY, Pak Luhut, Khairul Tanjung, siapa lagi yang itu top itu. Itu orang-orang pintar, yang Pak Hatta Rajasa juga. Jadi saya udah biasa bergaul dengan top tinkernya di Indonesia. Saya nggak pernah takut sama siapa jadinya. Ya karena tadi saya udah selalu terekspos dengan cara berpikir mereka, cara mereka mengambil keputusan. Presiden yang sekarang juga pintar luar biasa loh kalau Anda tahu. Gua nggak ngira dia sepintar itu. Karena orang kan bilang apa itu cenderung mencemoohkan. Tapi dia cepat sekali menangkap pengetahuan dan cukup pintar sekali. Jadi kita nggak salah pilih presiden lah. Jadi kalau Anda ketik politik kita hiruk pikuk segala macam, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya selalu bagus. Jadi kita sepertinya berjalan ke arah yang benar. Lebih bagus dibanding Amerika Serikat kan. Oke, jadi itu pernyataan dari Pak Purbaya ya. Bagaimana dinamika antara dirinya dengan Pak Luhut begitu. Sementara sekarang dia Purbaya ini menjadi orangnya presiden, kan begitu kalau kita melihat. Ya. Karena dia seperti permintaan DPR misalnya, permintaan dari Misbakun, jangan Purbaya itu mengomentari kementerian-kementerian lain misalnya. Dan ketika pertemuan dengan DPR pun ketika dia akan membahas soal Purbaya ini kan senangnya membalikkan keadaan kan, membalikkan pernyataan ketika dari DPR menanyakan ini dan mendesak itu begitu. Kemudian dia ingin membahas soal BI, bagaimana memang ada skandal BI, CSR-nya BI, iya. Bank Indonesia punya CSR kan aneh ya, dan kemudian dari dulu juga gitu ngapain coba Bank Indonesia? Orang DPR, iya, betul. Dan itu juga kalau saya melihat sekarang sepertinya mendapatkan penguatan dari presiden, karena dia kan sering menyinggung. Ya, bos saya kan presiden begitu, jadi bosnya bukan menteri. Iya. Jadi kalau seandainya ada yang jenderal-jenderal pun gitu institusi, kalau seandainya dia masih bintang 2 saya masih bisa tangani, kalau dia bintang 3 ya saya laporkan kepada presiden. Dan dia seringkali apa yang dikatakan oleh orang itu dia nyatakan secara langsung, dan dia sendiri menjawab kepada Misbakun itu ya, jawabannya ketika ditanyakan oleh wartawan, dia mengatakan bahwa loh saya ini pengawas keuangan bendahara negara, ya pasti saya akan datang ke kementerian. Nah yang menarik juga ke kementeriannya sendiri, terutama Mas Hersu, dan itu memang sepertinya harus dilakukan ya. Kalau saya melihat bagaimana anak buah ketika didatangi sedang olahraga di lantai, jadi sedang pakai matras, dan kemudian itu pada saat jam kerja. Jadi dan itu ada videonya, itu menarik sekali bagaimana dia mendapatkan fasilitas, bagaimana, dan netizen itu terkejut karena Purbaya kemudian melihat ke lokasi lain. Dan netizen melihat itu apa? Itu kursi di itu dental chair gitu. Jadi kursi
dokter gigi ada di dalam gedung tersebut juga, jadi untuk fasilitas mereka. Dan kemudian ada pegawai, mantan pegawai gitu ya, iya saya dulu juga di sana dan di sana fasilitasnya adalah ini dijelaskan gitu. Nah, uang kita buat mereka seperti Iya, itu. foya-foya, pesta pora mereka ya. Kinerjanya masih seperti itu. Luar biasa memang Mas Hairul. Saya rasa itu juga bisa jadi fasilitas yang seperti itu tidak sesuai dengan kinerja, bisa jadi juga ditemukan Di tempat-tempat lain ya gitu. Nah, balik soal Misbahun itu, sebenarnya konteksnya menarik nih kalau Misbahun itu. Waktu awal-awal Pak Purbaya hadir di Komisi 11, kan Misbahun ketua Komisi 11, dia Misbahun muji-muji Purbaya itu. Tapi ketika dia mulai nyerang Bahlil soal, dan ada angka yang berbeda antara Bahlil soal ini Mbak, soal subsidi gas LPG, itu angkanya jangan main-main karena menurut Purbaya dia menyatakan bahwa itu per kilonya 12, subsidinya 10.000, menurut versinya Bahlil itu 12.000. Jadi ada selisih 2.000, kalau 3 kilogram selisihnya jadi 6.000. Tapi jangan dilihat angka 6.000-nya, tapi berapa besar subsidinya. Itu selisihnya angkanya itu 7 triliun itu antara Purbaya dengan besar sekali. Dan harus kita ingat bahwa Misbahun itu adalah politisi Partai Golkar. Dan yang diserang adalah Ketua Umum Partai Golkar. Nah, dia pasti akan ditegur. Ngapain lu gua tempatin di Komisi 11 kalau lu nggak bisa jagain gua di situ. Kira-kira kan begitulah. Iya betul, karena memang dia juga pendukungnya Bahlil ya di Golkar. Kita harus tahu bahwa di Golkar juga ada faksi-faksi begitu. Dan ini termasuk kalau kita bilang dukung atau enggak di Golkar, lah. hati-hati Mbak, karena orang bisa berbalik dalam sebentar. Siapa Oh yang iya, kalau berkuasa, di gitu Golkar ya. bisa berubah begitu Oh ya. iya Bisa dong, siapa yang jadi ketua sekali, begitu. Tapi ya. untuk saat ini cukup dekat antara Misbahun dengan Bahlil. Gitu ya. Jadi nggak bisa disimpulkan dekat. Tapi menurut saya situasinya berbeda. Sekarang situasinya mungkin nanti ketika terjadi perubahan peta bisa berubah lagi kan gitu. Nah ini menarik Mbak Agi. Jadi saya selalu mengingatkan bahwa tapi jangan cepat ngambil kesimpulan gitu ya. Karena tadi saya diingatkan Mas Tersu jangan terlalu cepat ngambil kesimpulan juga karena itu bisa jadi drama Korea. Tapi saya juga tidak mengambil kesimpulan yang sampai kemudian saya menemukan faktanya kan begitu. Mari kita lihat karena jejak panjang Purbaya maksudnya jejaknya panjang bersama dengan Luhut itu panjang. Kalau sekarang kan jejaknya pendek, ini belum sampai berapa? Belum sampai 2 bulan ya Purbaya ya Mbak Agi ya. Iya, betul. Nah, belum 2 bulan kita belum bisa menyimpulkan apa-apa. Wait and see, dan kita dorong terus kalau memang dia mau melakukan perubahan-perubahan semacam itu, ya konsisten. Tetapi yang harus diingat, ini dia masuk ke dalam medan politik yang tidak semua orang menyukai kalau ada langkah-langkah semacam itu. Itu udah mulai kelihatan bahasa tubuh dari para menteri terhadap Purbaya sudah mulai kelihatan. Kedua, Pak Prabowo katakan Pak Prabowo mendukung dia, tetapi Pak Prabowo kan bagaimanapun didukung oleh koalisi partai-partai. Partai politik. Ya, kalau kemudian banyak sekali menteri-menteri dari partai politik merasa terganggu gitu dengan Purbaya dan kemudian bicara dengan Pak Prabowo, itu bisa juga berubah petanya gitu loh Mbak Agi. Ya, bisa jadi demikian begitu. Tapi mereka juga punya sandera walaupun Prabowo mungkin tidak memainkan sandera. Sandranya bukan di tangan Prabowo, sandranya di tangan Jokowi kan. Di tangan Pak Jokowi. Iya, tapi kasus itu kan bisa dihidupkan lewat kalau presiden mau kasus dihidupkan kembali juga masih bisa karena kasusnya tidak luarsa begitu ya. Tapi saya rasa Prabowo tidak memainkan itu. Saya percaya Pak Prabowo nggak akan melakukan semacam itu. Bukan tipikal dia ya yang melakukan semacam itu. Ya. Kalau saya itu mungkin memperingatkan bisa saja Mas Ersu, memperingatkan bisa saja. Seperti misalnya kepada Bahlil gitu kan suka disindir-sindir. Kita juga melihat sindiran Pak Prabowo belakangan ini yang sering sekali menanyakan soal gelar ya. Yang sebelumnya itu kan dia menanyakan gelar. Anda S3? Anda S3? AHY? Anda sudah doktor? S3? Ya, terus AHY mengatakan iya begitu. Wah, hebat sekali. Terus kemudian ditanyakan lagi kepada yang lain. Anda S3 juga, Anda dokter, Anda profesor malah, Anda profesor. Dan itu dianggap sebagai penyindir Gibran. Kadang Prabowo kan seperti itu. Ke Bahlil juga seringkali keluar seperti itu. Seperti kepada Budi Ari kan juga keluar seperti itu. Dan kepada Purbaya kemarin gitu di hadapan Jaksa Agung, di hadapan yang lain juga menanyakan, you udah profesor? Dan Purbaya mengatakan belum gitu. Oh doktor ya. Terus kemudian menanyakan juga kepada siapa? Prasetya Hadi.
Pras Anda sudah doktor gitu, oh belum ya, sama seperti saya juga belum doktor. Jadi sebetulnya konteksnya apa begitu ya? Kalau saya konteksnya agar supaya orang ketika mendengar itu, oh iya dia sudah dokter, dia expert, berarti sesuai dengan keahliannya, seperti itu misalnya Purbaya tentu saja S3-nya walaupun tadinya di bidang teknik ya di ITB, tapi sudah itu S2 S3 kan mengambil ekonomi, yang artinya dia expert di bidang ekonomi. Dan kemudian loh, menteri-menterinya saja sudah memiliki kemampuan yang seperti itu, bagaimana dengan wapresnya, begitu kan? Akhirnya orang mengaitkan itu, interpretasi ya, masing-masing orang bisa membuat interpretasi, tapi tidak secara langsung begitu. Dan itu sekarang menanyakan soal profesor semakin sering. Kita tahu, benar itu lagi yang membedakan karakternya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan hanya nyindir-nyindir, kalau Pak Jokowi nggak pernah kan nyindir-nyindir kan, tapi langsung hajar ya, di belakang gitu ya. Jadi lebih disesif sebenarnya, walaupun dia bukan militer, tapi dia lebih disesif dalam mengambil keputusan. Kalau Pak Prabowo kelihatannya ya lebih banyak menyindir-nyindir supaya orang tahu aja lah seperti apa maksudnya. Ya, dan yang jelas Jokowi melakukan itu demi kepentingan dirinya, demi kepentingan keluarganya, begitu kan, demi kepentingan, misalnya soal bus, kalau kita sekarang yang sedang rame selalu dibahas, dan saya rasa ini sampai kita mendapatkan restrukturisasi dari Cina. Sekarang kalau Luhut kan klaimnya sudah berbicara dengan Cina dan mereka tampaknya oke saja, tapi kan belum ada kejelasannya, belum ada legalitasnya begitu. Saya rasa WUS ini masih akan menjadi trending terus begitu ya. Jadi kalau kita melihat ini trennya ke sana, Mas Setu. Apakah hubungan tadi antara Prabowo dengan Luhut akan baik-baik saja? Karena tampaknya Prabowo juga akan membentuk tim investigasi sendiri untuk melihat. Kan ini kan kisruh, berapa sih kerugiannya sebenarnya? Angkanya tuh seringkali tidak sama begitu. Tidak sama kalau hanya 1 juta, 2 juta atau 1 miliar mungkin dibandingkan dengan keuangan negara itu masih kecil. Tapi kalau sudah mencapai triliun begitu ya, ada yang 118 triliun, 121 triliun, 1 triliun pun itu meter begitu. Dan 3 kali lipat lagi katanya markupnya Mbak Agi ya. Iya, kabarnya markup-nya 3 kali lipat, dan ini menjadi sekarang desakan kepada KPK itu sangat kuat sekali. Kenapa KPK tidak langsung memeriksa begitu kan? Tidak langsung, ini sudah ada, dan orang-orang yang memiliki data seperti Antoni Budiawan, dia memiliki lembaga pengkajian, dia juga ekonom, dia memiliki data. Kita juga, walaupun orangnya sudah almarhum, Faisal Basri itu kan juga memiliki data, dan tentunya dia datanya kalau seandainya dia berupa berpengalaman itu, Mas Irsu, data dari orang yang sudah wafat kita bisa mintakan kepada keluarganya, karena para ekonom, para tokoh biasanya memiliki perpustakaan di rumahnya. Jadi kita bisa mintakan, seperti Faisal Basri, orangnya sudah almarhum, tapi saya rasa data yang ada di kepalanya itu tetap ada catatan. Jadi KPK seharusnya agresif begitu ya, seharusnya mengambil itu begitu, jangan malah sekarang jadi ledekan begitu. Semua ini sudah ngomong, Agus Pambagio sudah podcast kemana-mana begitu, tapi KPK minta supaya dilaporkan, ayo laporkan secara resmi. Jadi kayak takut ke Jokowi supaya dia ada landasan alasan bahwa iya saya memeriksa ini karena memang ada laporan resmi. Kan KPK fungsinya tidak seperti itu, OTT saja dia bisa. Iya, yang nyimpang dikit. Indikatornya bahwa KPK masih takut nanti adalah kasus dana haji ya. Sampai sekarang kalau kemudian itu belum diproses dan kemudian berubah deliknya suap itu tidak masuk, tidak digunakan delik suap. Padahal kan kalau untuk para pejabat publik itu kan suap kan, itu yang sering dilakukan. Nanti kita lihat kalau ada beberapa tokoh kunci termasuk menteri agamanya dan sebagainya lolos nggak dijadikan tersangka. Nah itu indikator ya memang ada macan di belakangnya dan KPK-nya cuma begini ketakutan kan begitu. Ya kayak kucing. Ataukah pimpinan KPK yang dulu memang dipilih oleh Jokowi yang tentunya dia nggak mungkin tidak memilih termul ya. Ternyata sampai sekarang masih termul begitu. Oke. Balik lagi ke Purbaya, Mbak Agi, saya kira kalau kita melihat situasi ini memang dia sekarang ini membuat situasi yang selama ini dalam tanda petik harmoni kan, karena mereka kan anteng-anteng aja selama ini para menteri, para kepala daerah, lembaga-lembaga, termasuk Pak Tito ya kemarin juga yang soal dana apa kemarin, dana yang mengendap itu. Jadi saya nggak tahu apakah yang dimaksud dana yang mengendap kemarin 285 triliun itu dana dari daerah atau bukan, karena itu cerita lama. Banyak kepala daerah yang sering mengendapkan duitnya itu ya karena mereka kemudian dapat imbalan gede banget, Pak, dari bunganya saja kan gitu. Saya rasa bukan.
Karena dana daerah yang mengendap itu disebutkan sebesar 234 triliun. Sementara kalau ini 285 triliun dan 285 triliun itu mengendap di Himbara dan juga bank-bank swasta ya. Ya, dia dapat dari mana? PPATK. Ketika dulu PPATK mungkin sekarang dulu mungkin juga mendapatkan laporan itu gitu, kecuali Menteri Keuangannya memang ikut bermain, itu beda gitu. Kalau sekarang ya situasinya sudah berbeda. Kita tunggu ya Mbak perkembangannya lebih lanjut ya. Kita saya makin menarik. Kami mohon pamit. Saya Arsbun Arif. Dan saya Gebeta. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sangka.